Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. 2. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. 3. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Anak-anak, kita mulai pembelajaran tentang rambu petunjuk. Rambu petunjuk itu ada 2 macam. Selain rambu petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar-gambar rambu petunjuk tempat. Gambar yang pertama adalah rambu petunjuk masjid. Gambar yang kedua adalah rambu petunjuk tempat rumah sakit. Dan gambar yang ketiga adalah rambu petunjuk tempat pom bensin. Perhatikan gambar berikut. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah. Lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, anak-anak, di sini ada gambar pom bensin, masjid, dan juga rumah sakit. Kita mulai dari gambar yang pertama, yaitu pom bensin. Arah untuk menuju pom bensin itu kemana ya? Arahnya adalah lurus. Tandanya adalah tanda anak panah ke atas. Jadi, petunjuk arah yang pertama itu adalah pom bensin. Kemudian, untuk belok ke kanan, kita akan menemui rumah sakit. Jadi, petunjuk arah untuk yang kedua, yang ke kanan, itu adalah rumah sakit. Kemudian, petunjuk arah yang ke kiri, kalau kita ke kiri itu akan menemui masjid. Jadi, petunjuk arah untuk ke kiri itu adalah masjid. Selanjutnya, perhatikan papan petunjuk berikut ini. Nah, sebelum kalian memperhatikan papan petunjuk, kalian harus ingat bahwa tanda anak panah seperti ini itu artinya berjalan lurus. Tanda anak panah seperti ini artinya ke arah kanan atau ke kanan. Dan tanda anak panah seperti ini itu artinya ke kiri. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Siti harus berjalan ke arah mana ya anak-anak? Karena Siti beragama Islam, tentu saja dia beribadah di masjid. Kita lihat papan petunjuk arahnya ke masjid itu adalah lurus. Berarti Siti harus berjalan ke arah lurus. Selanjutnya, Dayu harus berjalan ke arah mana ya anak-anak? Karena Dayu beragama Hindu, tentu saja dia harus beribadah di pura. Petunjuk arah untuk menuju pura itu adalah ke kanan. Jadi, Dayu harus berjalan ke arah kanan. Selanjutnya, Lani harus berjalan ke arah mana ya? Karena Lani itu beragama Buddha, berarti dia harus beribadah di vihara. Petunjuk arahnya itu adalah belok ke kiri. Jadi, Lani harus berjalan ke arah kiri. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah cerita sesuai dengan urutan gambar. Misalnya, contoh ceritanya adalah seperti ini. Pada suatu hari, ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan Lestari
menggunakan bus umum. Setelah turun dari bis, nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Kebetulan, Edo lewat dan melihat nenek tersebut. Edo kemudian menghampiri nenek itu dan membantunya menyeberang lewat zebra cross. Edo juga membantu menunjukkan jalan ke perumahan Lestari. Edo merasa senang dapat membantu nenek tersebut. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat cerita yang lainnya ya, sesuai dengan pemikiran kalian. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Rambu lalu lintas yang ada pada gambar itu berupa zebra cross, kemudian ada papan petunjuk masjid, ada papan petunjuk arah ke perumahan Lestari. Soal yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Ketika menyeberang jalan, hal-hal yang harus kita perhatikan diantaranya memperhatikan rambu lalu lintas, kemudian menyeberang pada tempat yang disediakan, misalnya di zebra cross atau di jembatan penyeberangan, kemudian menyeberang dengan hati-hati. Jadi sebelum menyeberang kita harus tengok kanan kiri supaya aman, apakah ada kendaraan atau tidak. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Ini adalah kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Nah, di sini ada kue onde-onde, kemudian ada klepon, ada dodol, serabi, dan kue lapis. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. Soal yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Nah, serabi ini ditunjukkan oleh diagram yang berwarna hijau. Di sini, dia berada di antara 30 dan juga 40. Berarti, banyaknya anak yang menyukai serabi ada 35 orang. Kemudian soal yang kedua, berapa banyak anak yang menyukai klepon? Nah, klepon ini adalah yang berwarna pink ya, anak-anak. Dia berada di antara 20 dan 30. Berarti banyak anak yang menyukai klepon ada 25 orang. Kemudian soal yang ketiga, apa nama kue yang paling banyak disukai? Yang paling banyak disukai ini berarti diagram yang paling tinggi. Itu adalah kue lapis. Kemudian soal yang keempat, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Yang paling sedikit disukai adalah kue dodol. Kemudian soal yang kelima, berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan juga onde-onde? Yang menyukai kue lapis ini ada 50 orang, sedangkan yang menyukai onde-onde ada 40 orang. Jadi perbedaannya 50 orang dikurangi 40 orang sama dengan 10 orang. Anak-anak, berikut adalah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Contohnya yang pertama adalah rumah adat dari Kalimantan Barat. Rumah adat dari Kalimantan Barat itu disebut juga dengan rumah panjang. Kemudian gambar yang kedua itu adalah rumah adat dari daerah Bali. Rumah adat dari daerah Bali disebut juga dengan Balai Sekapat. Kemudian gambar yang ketiga adalah rumah adat dari daerah Jakarta atau disebut juga dengan rumah kebaya. Kemudian gambar yang keempat ini adalah rumah adat yang paling sederhana ya. Ini disebut juga dengan rumah Honai. Dan yang terakhir adalah rumah adat dari daerah Sulawesi Tenggara. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.